Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Kita lanjut lagi nih, mini plat terakhir dari series Shinkenger, yaitu mini plat Oshi Origami yang nanti bisa berubah menjadi mode robotnya yang bernama Mogyu Daio. Dan tentu aja kita bakal menggabungkan juga ultimate mechanya, yaitu Samurai HO, yang di versi mini platnya itu jauh lebih keren dibandingkan versi DX-nya. Makanya tonton sampai habis ya guys. Untuk si mini plat Oshi Origami ini gue dapet di harga 450 ribuan di tahun 2000 berapa dulu ya gue beli? Kayak 2022 deh. Gue lupa jujur. Saking lamanya banget. Jadi apakah worth it dengan harga 450 ribuan kita mendapatkan mainan seperti ini? Jadi langsung aja ayo kita review. Untuk tampilan depannya dia seperti ini, yang dimana ada tanduknya kayak begini dan ada logo Shinkenger, bukan logo PD. Kemudian di bagian atasnya di sini ada kayak modelan minigun gitu yang untuk menembak. Kemudian di bagian sampingnya dia seperti ini. Lagi-lagi di sini full stiker ya guys, gak ada yang pre-painted. Paling cuman berbagai macam warna partnya aja. Nah di sini ada tembakannya juga. Ini bisa berputar sesuai di seriesnya. Kemudian di bagian kakinya, rodanya ini cuma cetakan ya guys, bukan part ataupun gimmick gitu. Jadi dia nggak bisa berputar, kecuali di bagian belakangnya ini dia bisa berputar kiri kanan. Nah seperti ini. Dan disknya sendiri itu bisa kita pasang di mini plat pedangnya Shinkenger. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada part yang dimana ini adalah part untuk memperpanjang ekor Samurai HO. Nanti bakal kalian lihat sendiri deh untuk fungsi partnya ini. Untuk Oshi Origami ini nggak ada part yang ringkih, jadi semuanya cukup tebal untuk mini plat tahun 2009. Dan ini cukup oke lah untuk dimainkan anak-anak, jadi aman juga. Menjadi nilai plus untuk si mini plat Oshi Origami ini. Nah untuk artikulasinya sendiri, di bagian tangannya sini dia bisa maju ke depan, yang bagian kaki belakangnya juga bisa maju ke depan. Kemudian bagian kepalanya bisa geleng-geleng kayak begini, tapi nggak bisa 360 derajat karena terhalang sama bagian kepala Mogyu Daio-nya. Kemudian di bagian sisi satunya juga sama, bisa kayak begini. Kemudian di bagian senjatanya ini bisa bergerak kayak begini. Dan paling ya bisa miring-miring begini juga. Yaudah guys, jadi langsung aja kita ubah ke mode robotnya. So langsung aja, ayo kita ubah. Yang pertama kita lepas dulu bagian part di pundaknya. Satunya lagi sama nih kita lepas seperti ini. Kemudian bagian tembakannya juga kita lepas. Untuk bagian kakinya kita lepas pelan-pelan seperti ini. Untuk part minigunnya ini bisa kita lepas. Dan kita pasang di bagian sini guys. Jadi tinggal dipasang kayak begini aja. Selanjutnya kita pasang tangannya di sini. Tangan satunya lagi juga kita pasang di sini. Selanjutnya kita pasang tembakannya di sini. Yang terakhir tinggal kita buka aja bagian mukanya seperti ini guys. Kanzen Mogyu Daio. Wah ini untuk desain dan proporsinya gue bener-bener suka banget. Dibandingkan si Daikayo dan juga Shinken, gue lebih suka si Mogyu Daio ini sih. Karena bener-bener proporsional banget, terus juga berisi banget gitu, nggak kayak Shinken yang ceking kelihatannya. Apalagi versi mini plat ini bagian kaki bawahnya bisa dibuka kayak begini, dan telapak kakinya juga bisa menyesuaikan. Beda sama di X yang kakinya tuh rapat begitu doang, yang ya kurang lah pokoknya. Jadi langsung aja ayo kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya sebenarnya dia bisa berputar, tapi kita harus putar juga bagian kepala si Ushinya ini sehingga dia bisa berputar kayak begini. Nah, meskipun kalau misal dilihat dari depan ini agak aneh begini sih, karena nggak sesuai gitulah sama bagian belakangnya ini. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting ada artikulasinya. Nah untuk bagian tangannya di sini bisa berputar juga, tapi bagian kaki Ushinya ini harus kita pegang, karena kalau misalnya nggak kita pegang dia otomatis bakal berputar juga seperti ini guys. Nah jadi harus kita pegang kayak begini, dia baru bisa berputar seperti ini. Kemudian bisa ke samping juga seperti ini. Kemudian bisa berputar, dan di sini ada artikulasi sikunya juga. Kemudian untuk bagian telapak tangannya dia bisa berputar juga seperti ini. Paling di sini ada sedikit butterfly joint karena bagian si kaki Ushinya itu dia menggunakan joint ball, jadi bisa ke depan sedikit seperti ini. Meskipun nggak jauh-jauh banget sih untuk si artikulasi butterfly jointnya ini. Untuk bagian pinggangnya dia ada artikulasi, bisa berputar seperti ini 360 derajat. Kemudian bagian kakinya dia bisa naik juga
sejauh ini, dan ada artikulasi lututnya juga sejauh ini. Bahkan dia bisa berputar seperti ini juga. Dan telapak kakinya dia juga ada artikulasi kayak begini guys. Udah join ball, jadi bebas mau kalian putar kemana aja. Untuk perbandingan dengan Shinken-O seperti ini, dan perbandingan dengan Daikai-O seperti ini. Nah, jadi ini deh guys untuk ketiga Minipla robotnya dari Shinkenger. Dan di sini Mogyu Dai-O dia menjadi robot yang tertinggi untuk versi Miniplanya. Sesuai di seriesnya karena Mogyu Dai-O ini memang bener-bener gede banget. Bahkan di seriesnya si Shinken-O ini dia bisa naik ke atas gerobaknya si Mogyu Dai-O. Nanti bakal gue coba di rotating table. Jadi tonton sampai akhir ya guys. Nah, menurut kalian di antara ketiga ini mana yang lebih bagus? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gue pribadi sih tetap Mogyu Dai-O ini bener-bener keren banget untuk Miniplanya. Oke guys, karena sudah kita review si Mogyu Dai-O-nya, sekarang kita bakal menggabungkan ketiga mecha ini. Kemudian juga ada si Kabuto, Kajiki, Tora, Ika Origami. Bahkan nanti gue bakal menggabungkan si Kyori Origami dan juga si Daigoyo-nya juga untuk menjadi Samurai H.O. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Kanzen Samurai H.O. Nah ini dia guys versi Miniplanya yang menurut gue jauh lebih baik dibandingkan versi DX-nya. Nah untuk perbandingan dengan DX itu seperti ini. DX-nya bener-bener kelihatan kaku banget dan ya nggak proporsional banget lah. Karena kalau di versi Minipla dia bagian kakinya itu bisa kebelah dua jadi seperti ini. Meskipun memang dia nggak akurat sama di seriesnya sih. Kalau di seriesnya bagian kakinya itu memang nempel gitu, terutama untuk si kaki Mogyu Dai-O-nya itu, yang dimana emang si kakinya ini cuman jadi kayak modelan carrier dari mecha-nya ini. Jadi langsung saja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya di sini tidak bisa berputar sama seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan disknya ini harusnya sih bisa berputar tapi agak susah gitu loh. Kemudian untuk bagian tangan capitannya ini dia ada artikulasinya bisa ke depan, ke belakang, karena dia akan menggunakan tangannya si Daikai-O yang menempel ke bagian bodinya Mogyu Dai-O. Jadi tangannya bisa bergerak seperti biasanya gitu deh. Kemudian untuk bagian kedua tangan dari si Samurai H.O. ini juga bisa bergerak persis banget kayak artikulasinya tangan Mogyu Dai-O. Untuk bagian pinggang dia nggak ada artikulasi. Kemudian untuk bagian kakinya sebenarnya ada artikulasinya, tapi nggak usah kita perlihatkan karena ini kan udah letoy. Takut nanti pas dimainin malah jadi ambruk gitu. Oke guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Minipla Mogyu Dai-O dan Samurai H.O.
Sekian review Minipla, Mogyo Daio dan juga Samurai HO. Jadi gimana? Apakah menurut kalian dengan harga segitu worth it untuk Mogyo Daio? Dan kalau di total, kalau gua nggak salah itu sekitar 1,5 juta ya. Ya pokoknya sekitaran segitu. Apakah worth it dengan si Minipla Samurai HO ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga, karena gue masih ada 2 series lagi yang belum gue review, yaitu ada Minipla Mininger, kemudian ada Tokyoger, dan kayaknya Kyuranger juga belum gue review ya. Waktu itu baru gue bikin video gatainya doang. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar mana yang harus gue review duluan. Tulis aja di kolom komentar ya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!